Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus bagi kita semua. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kesempatan di mana kami kembali boleh bersama-sama belajar dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya apa yang kami renungkan dari kebenaran firman Tuhan dapat memberkati kami semua. Ini doa kami, tuntunlah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Di dalam bagian firman Tuhan ini, saya tidak akan bacakan. Bapak Ibu silakan baca di Alkitabnya masing-masing oleh karena teks ini cukup panjang. Tetapi inti dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 30 ini menceritakan tentang iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Suatu saat Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang terbuat dari emas, dan kemudian dia memerintahkan seluruh pejabat yang ada di wilayah kekuasaannya untuk menyembah patung buatannya tersebut. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah salah satu pejabat pemerintahan pada waktu itu yang juga harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Raja Nebukadnezar membuat sebuah ancaman bagi setiap mereka yang tidak mau sujud menyembah kepada patung buatan tangannya tersebut. Itulah mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di dalam teks itu kita bisa melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dengan terang-terangan, dengan berani menolak titah raja tersebut. Singkat cerita, mereka pada akhirnya dihukum, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala tersebut, tetapi yang terjadi justru mereka tidak mati di dalam perapian yang menyala-nyala tersebut. Raja Nebukadnezar beserta semua pegawainya sangat terkejut dengan peristiwa itu. Lalu kemudian mereka pada akhirnya, Raja Nebukadnezar bersama dengan semua pembesar-pembesarnya memuliakan Allah yang diimani oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena Allah yang diimani oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego telah melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu dengan sebuah mujizat yang luar biasa. Nah saudara, dari kisah itu kita akan merenungkan di bawah tema implementasi iman yang sejati. Di dalam teks ini kita akan bersama-sama belajar dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Implementasi dari iman mereka kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan implementasi? Implementasi artinya pelaksanaan. Implementasi artinya penerapan. Implementasi artinya pengamalan, pengejawantahan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai sebuah praktek. Bicara tentang iman yang sejati, apa yang dimaksud dengan iman yang sejati? Iman yang sejati secara sederhana saya definisikan adalah keyakinan yang selaras dengan tindakan atau perbuatan. Sebuah pengakuan yang selaras dengan tindakan atau perbuatan. Beriman kepada Allah atau percaya kepada Allah, saudara, ini tidak hanya dimengerti sebagai sebatas kata-kata saja, tetapi iman yang benar, iman yang sejati juga disertai dengan bukti yang nyata. Ya, iman itu diimplementasikan, iman itu diwujud nyatakan, iman itu diamalkan, iman itu diterapkan, iman itu dilaksanakan, iman itu dipraktekkan. Orang melihat apa yang diimani, orang menyaksikan apa yang diyakini di dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Saudara, iman tidak hanya sebuah kata-kata. Alkitab berkata, kalau kita percaya kepada Allah, hanya sekedar percaya, hanya sebatas kata-kata saja, Yakobus mengatakan, iman yang seperti itu tidak ada bedanya dengan setan.
Perhatikan Yakobus 2 ayat 19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Konteks dari pasal 2 dari Yakobus ini menceritakan bahwa iman tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi iman juga harus disertai dengan sebuah bukti yang nyata, sebuah pelaksanaan yang nyata dari apa yang diimani. Dengan kata lain, iman yang sejati bukan hanya sebatas kata-kata saja, bukan hanya sebatas pengakuan di mulut saja, tetapi juga harus disertai dengan bukti nyata dalam setiap tindakan dan perbuatan setiap hari. Dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Lalu kemudian Yakobus 2 ayat 22 berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dan kemudian dalam Yakobus 2 ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yang terakhir, Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu tidak hanya sebatas kata-kata. Iman tidak hanya cukup sebuah pengakuan, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Kristus, tetapi juga harus diwujudkan, harus nampak, harus diimplementasikan, harus diwujud nyatakan dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Orang melihat iman kita kepada Kristus. Nah, dari bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bersama-sama, bahkan belajar dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah seorang yang beriman kepada Yahweh yang adalah Allah mereka. Namun iman mereka kepada Yahweh, Allah mereka itu, tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga ditunjukkan, diwujud nyatakan dalam kehidupan mereka yang pada waktu itu berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka berada di pembuangan dalam kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar, dan mereka dikaruniai Tuhan untuk menduduki sebuah jabatan penting dalam struktur pemerintahan Raja Nebukadnezar. Tetapi meskipun mereka berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Yahweh Allah mereka, mereka justru tidak segan-segan untuk menunjukkan iman percaya mereka kepada Yahweh yang adalah Allah mereka. Nah saudara, di dalam bagian ini kita akan melihat ada beberapa bentuk implementasi dari iman yang sejati yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita lihat yang pertama. Implementasi dari iman yang sejati yang kita lihat dari bagian ini adalah beriman hanya kepada Allah saja. Perhatikan pasal 3 ayat 17 dari kitab Daniel ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego berani bicara di depan Raja Nebukadnezar bahwa mereka tidak akan memuja dewa Tuanku. Lalu kemudian dalam ayat 28 dari pasal 3 ini, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Perhatikan kalimat yang telah menaruh percaya kepadanya.
Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya percaya kepada Yahweh Allah mereka dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini adalah implementasi dari iman yang sejati. Apa itu? Beriman hanya kepada Allah saja. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka hanya percaya, mereka hanya beriman kepada Yahweh Allah mereka saja, dan mereka tidak mau mendua hati. Mereka tidak mau memuja, mereka tidak mau menyembah Allah manapun, ya, termasuk Allah atau dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Kenapa? Karena mereka hanya percaya satu Allah yang sejati, itulah Yahweh Allah mereka yang telah membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir, yang telah hadir dalam sejarah mereka sebagai sebuah bangsa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, iman yang sejati prakteknya adalah saudara dan saya hanya percaya kepada Allah saja. Serahkan hidupmu, percayakan hidupmu hanya kepada Allah yang sejati, yang kita hanya kenal di dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen yang masih mendua hati. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Kristus, tapi masih mempraktekkan berbagai macam praktek okultis, tapi masih mempercayai banyak Allah lain, sehingga seolah-olah Allah hanya dijadikan salah satu cadangan yang mungkin saja dibutuhkan, mungkin juga tidak. Lalu mulai berpaling kepada Allah-Allah lain dan berharap bahwa Allah lain itu bisa menolong kehidupannya. Ini bukan iman yang sejati. Ini iman yang palsu. Ini iman yang abal-abal. Iman Kristen tidak pernah mengenal sinkretisme. Iman yang sejati adalah iman yang hanya percaya kepada Allah saja. Kepercayaan lain, kepercayaan kepada Allah-Allah lain dia tinggalkan. Oleh sebab itu, pada saat kita percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita, itu berarti kita harus meninggalkan kepercayaan kepada Allah-Allah lain yang kita tahu itu bukan Allah. Itu bukan Allah yang sejati. Bukan kepada Allah-Allah lain kita memberikan hidup, pujian, dan penyembahan kita, tetapi hanya kepada Allah yang sejati yang kita kenal di dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, implementasi dari iman yang sejati adalah tidak kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan iman. Kembali kita lihat pasal 3 ayat 17 dan pasal 3 ayat 18 serta ayat 28 tadi. Ya, di situ dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa implementasi iman yang sejati, wujud daripada iman yang sejati itu adalah tidak kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan iman. Berani untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang bertentangan dengan iman. Ini adalah wujud daripada iman yang sejati. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau mengkompromikan iman percaya mereka kepada Yahweh yang adalah Allah mereka, dengan bertindak, berani melanggar perintah raja. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka menyembah patung dewa Raja Nebukadnezar itu sama saja dengan menyangkali iman mereka kepada Yahweh. Mereka hanya percaya satu Allah yang benar, Allah yang hidup. Sementara patung buatan Nebukadnezar bukanlah Allah yang sejati. Itu sebabnya mereka berani untuk berkata tidak. Mereka berani melanggar titah raja, ayat yang ke-28. Karena itu bertentangan dengan iman mereka kepada Yahweh. Iman mereka kepada Yahweh tidak bisa dikompromikan dengan Allah lain. Ini adalah bentuk dari implementasi iman yang sejati. Saudara, kalau kita hanya percaya kepada Kristus, maka wujud dari iman kita kepada Kristus itu dinyatakan dengan apa? Kita tidak akan kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan iman kita. Kita tidak akan kompromi dengan dosa.
Kita tidak akan kompromi dengan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita, yang kita tahu persis itu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kita tahu persis itu bertentangan dengan iman kita kepada Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus, iman itu diwujudkan dengan apa? Dengan tidak mengkompromikan iman kita kepada Kristus dengan apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita sebagai pengikut Kristus, maka yang harus kita hidupi adalah firman Kristus. Segala sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen kita, segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah sebagai wujud pernyataan iman kita, maka kita harus berani berkata tidak terhadap sesuatu yang bertentangan dengan iman, bahkan kita berani meninggalkan itu, berani membuang itu karena iman kita kepada Kristus. Yang ketiga, saudara, implementasi dari iman yang sejati. Ayat 17-18 dari pasal 3 ini. Apa itu? Siap menanggung konsekuensi dari iman tersebut. Siap menanggung konsekuensi. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka. Menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tahu persis konsekuensi yang akan mereka terima kalau mereka tidak mau menyembah patung dewa buatan Raja Nebukadnezar tersebut. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya akan kehilangan jabatan, tidak hanya kehilangan kedudukan prestisius yang mereka miliki pada saat itu, tetapi juga mereka akan kehilangan nyawa. Tetapi meskipun demikian, mereka berani mengambil konsekuensi tersebut karena iman mereka kepada Yahweh Allah mereka. Bagi mereka, lebih baik kehilangan jabatan, lebih baik kehilangan kedudukan, bahkan nyawa sekalipun, daripada harus mengkompromikan, daripada harus kehilangan iman kepada Allah mereka, karena tidak siap untuk menanggung konsekuensi dari iman kepada Allah. Ini adalah bentuk dari implementasi iman yang sejati. Siap menanggung segala konsekuensi, siap menanggung segala resiko yang muncul karena iman kepada Allah. Saudara, kadang-kadang banyak orang Kristen yang berpikir bahwa ikut Yesus itu enak. Bahwa ikut Yesus itu tidak ada konsekuensi. Di dalam bagian ini, implementasi dari iman yang sejati adalah siap menanggung konsekuensi. Siap menanggung resiko. Bukan karena perbuatan jahat kita, tapi karena iman kita kepada Allah. Siapapun yang menjadi pengikut Kristus, Alkitab sudah menubuatkan bahwa dia harus siap dibenci oleh dunia ini. Siapapun yang mau ikut Kristus, dia harus berani hidup jujur. Dia harus sedia kehilangan apapun, kehilangan jabatan, kedudukan, bahkan nyawa sekalipun. Gereja mula-mula begitu banyak yang keadaannya miskin. Kenapa? Karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan nyawa. Oleh karena apa? Oleh karena konsekuensi yang harus mereka tanggung sebagai pengikut Kristus. Nah, apakah kita sebagai pengikut Kristus menyadari bahwa ada resiko, bahwa ada konsekuensi kalau kita beriman kepada Kristus? Mungkin saudara dijauhi orang, mungkin karir saudara dihambat oleh karena saudara hidup kudus, oleh karena saudara hidup jujur, oleh karena saudara tidak mau kompromi dengan segala macam bentuk kejahatan apapun itu. Karena saudara tahu itu dosa dan saudara berani mengambil resiko itu dan siap untuk menanggung konsekuensinya. Ini adalah iman yang sejati. Inilah implementasinya. Inilah wujud nyatanya. Apa itu? Berani mengambil resiko. Siap menanggung konsekuensi dari iman kita kepada Kristus. Yang keempat, saudara. Apa implementasi dari iman yang sejati? Tetap beriman kepada Allah sekalipun tidak ada mujizat penyelamatan. Mari kita lihat lagi ayat 17 dan 18.
Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak," ini dia ya. Seandainya Allah tidak berkehendak untuk melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, seandainya Allah tidak menghendaki kami luput dari hukuman yang Raja berikan itu, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tetap tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, sekalipun seandainya Tuhan tidak melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari ancaman Raja Nebukadnezar dan membiarkan mereka pada akhirnya mati karena mempertahankan iman mereka kepada Yahweh yang adalah Allah mereka, sedikitpun mereka tidak ragu dengan Tuhan. Mereka tetap percaya dan beriman hanya kepada Allah mereka sendiri. Keyakinan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu begitu teguh kepada Yahweh yang adalah Allah mereka. Kenapa? Karena mereka tahu persis bahwa Allah yang sejati adalah Yahweh sendiri dan tidak ada yang lain. Dan itu sebabnya mereka tetap percaya kepada Yahweh yang adalah Allah mereka, meskipun tidak ada mujizat penyelamatan yang terjadi. Mereka percaya Allah berkuasa bisa selamatkan mereka. Tetapi seandainya Allah yang mereka imani adalah Allah yang berkuasa itu tidak melepaskan mereka, iman mereka kepada Allah, kepada Yahweh Allah mereka itu tidak akan pernah bisa luntur atau dikompromikan, bahkan ketika harus mengalami kematian sekalipun. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seringkali orang Kristen berpikir bahwa ikut Tuhan pasti mengalami mujizat setiap hari. Ada banyak lagu-lagu rohani yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mengalami mujizat setiap hari. Kalau kita berdoa pasti akan mengalami mujizat. Iya, Alkitab memang mengajarkan mujizat itu ada. Tetapi saudara, tidak selalu mujizat itu ada. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga mujizat tidak terjadi. Lihat, ada banyak orang-orang percaya yang ketika berhadapan dengan penganiayaan, mereka kehilangan nyawanya. Tidak ada mujizat yang terjadi. Tidak ada malaikat-malaikat yang datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka dipotong, mereka digergaji, mereka dibakar hidup-hidup, dilemparkan sebagai umpan singa dan sebagainya. Tidak ada mujizat yang terjadi. Nah, seringkali kita datang kepada Allah dan berpikir bahwa Allah akan melakukan apa yang kita inginkan. Mujizat setiap hari. Kalau tidak terjadi mujizat, maka iman kita tidak lagi teguh. Kita berpaling kepada hal-hal yang lain. Kita kecewa dengan Allah dan seterusnya. Iman yang sejati, wujud nyatanya adalah tetap beriman kepada Allah sekalipun mujizat tidak terjadi. Tetap beriman kepada Allah sekalipun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tetap percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang baik, meskipun tidak semua keinginan kita, kerinduan kita dijawab oleh Tuhan. Yang kelima, implementasi daripada iman yang sejati adalah berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Masih dalam ayat 17 dan ayat 18. "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak," sekali lagi, "hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara, apa yang diucapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah sebuah bentuk keberserahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Mereka tahu persis apa itu arti berserah sepenuhnya kepada Allah. Allah berdaulat sepenuhnya atas hidup mereka. Jika Allah berkehendak, maka mereka bisa dibebaskan dari perapian yang menyala-nyala tersebut. Tidak sulit bagi Allah untuk menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Tidak sulit bagi Allah untuk mendemonstrasikan mujizatnya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi seandainya tidak sekalipun, seandainya mereka harus mati dalam perapian yang menyala-nyala tersebut, ya, bagi mereka itu tidak masalah. Mereka menyadari bahwa hidup dan mati mereka berada di bawah kuasa Allah yang berdaulat. Mereka siap menerima apapun yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Allah berdaulat sepenuhnya atas hidup mereka. Dan mereka berserah penuh kepada kedaulatan Allah atas
seluruh kehidupan mereka. Inilah implementasi atau wujud nyata, bukti dari iman yang sejati. Apa itu? Berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Bukankah doa Bapa kami mengajarkan, janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, kadang-kadang kita kecewa kalau Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi kehendak kita, bukan? Tetapi hari ini Alkitab mengajarkan, berserah penuh kepada Tuhan artinya tunduk, berserah kepada apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Percaya saja, Allah berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia tidak menjawab doa kita sekalipun. Itulah yang terbaik bagi Allah. Dan kita perlu berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sekali lagi, jadilah kehendakmu. Kalau doa kita dijawab, puji Tuhan. Kalau tidak dijawab, tetap puji Tuhan. Karena kita tahu Allah berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Karena kita tahu Allah mempunyai kehendak dan kehendaknya itu baik. Kehendaknya tidak bisa kita mengerti oleh pemikiran kita yang sangat terbatas ini. Yang diperlukan adalah iman yang sejati adalah berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Yang terakhir, yang keenam, implementasi dari iman yang sejati. Apa itu? Allah dimuliakan melalui iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat 28 dan ayat 29 dari pasal 3 ini. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian ini. Pernyataan ini keluar dari seorang raja yang sombong, dari seorang raja yang tidak percaya kepada Yahweh setelah dia melihat iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah dipermuliakan. Mujizat Tuhan dinyatakan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego berani melawan titah raja sebagai wujud daripada iman mereka kepada Allah. Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada Allah lain seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, Allah memang mengizinkan ujian terhadap iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selain untuk membuktikan iman mereka hanya kepada Yahweh saja, tetapi juga ujian terhadap iman Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah sarana yang dipakai Tuhan juga untuk raja, seluruh pegawai raja, bahkan seluruh bangsa-bangsa memuliakan Allah. Melalui demonstrasi iman mereka kepada Yahweh, Allah bekerja mempermuliakan dirinya sehingga banyak bangsa pada akhirnya memuliakan Allah dan mengakui tidak ada Allah seperti Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita yang percaya kepada Kristus bukan hanya sebatas kata-kata. Kita yang percaya kepada Kristus bukan hanya datang ke gereja, bertepuk tangan, memuji, memuliakan Allah. Ya, kita yang percaya kepada Kristus, iman kita kepada Kristus tentu saja harus didemonstrasikan sehingga orang yang melihatnya memuliakan Allah. Sehingga orang yang menyaksikan kesaksian iman Kristen kita pada akhirnya memuliakan Allah. Inilah iman yang sejati. Orang melihat, orang menyaksikan, orang membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Sehingga orang melihat bahwa benar Allah yang kita imani di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati. Mereka memuliakan Allah. Bahkan Tuhan bisa bekerja membuat mereka pada akhirnya percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat manusia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 6 implementasi dari iman yang sejati. Menjadi sebuah aplikasi
bagi kita sekalian. Pertama, apakah kita benar-benar hanya beriman kepada Allah saja? Ataukah kita diam-diam masih beriman kepada Allah lain? Adakah Allah lain yang kita percayai? Adakah Allah lain yang kita sembunyikan selain kita hanya beriman kepada Allah? Alkitab mengajarkan hari ini, iman yang sejati adalah meninggalkan semua bentuk kepercayaan kepada Allah lain dan hanya percaya kepada Allah yang sejati. Itulah Allah yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apakah kita berani untuk tidak kompromi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan iman kita? Beranikah kita mengambil konsekuensi? Banyak orang Kristen hanya berani bersaksi di dalam gereja, tapi sedikit orang Kristen yang berani bersaksi di luar gereja bahwa saya adalah pengikut Kristus. Saudara dan saya dipanggil untuk menunjukkan kesaksian Kristus. Bagaimana dunia ini bisa diubah kalau kita sendiri tidak keluar dan menyaksikan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang adalah anak-anak terang, yang adalah garam dunia, yang adalah terang dunia. Oleh sebab itu, pergi. Jangan ragu-ragu untuk menyaksikan imanmu kepada Kristus. Saksikan imanmu kepada Kristus dengan cara apa? Dengan tidak kompromi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan iman kita. Yang ketiga, apakah kita siap berkorban demi iman kita kepada Allah? Jangan nyawa dulu deh. Apakah kita punya waktu? Sediakan waktu untuk bersatu teduh dengan Tuhan. Apakah kita punya waktu untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Apakah kita punya waktu untuk mendukung pekerjaan pelayanan Injil? Ataukah kita sibuk dengan apa yang menjadi kepentingan kita saja? Apakah kita sibuk hanya memperkaya diri kita sendiri saja sehingga kita tidak lagi sedia berkorban demi iman kita kepada Allah? Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk kita berani berkorban demi iman kita kepada Allah. Yang keempat, apakah kita tetap percaya kepada Allah sepenuhnya meskipun kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi? Apakah kita tetap percaya kepada Allah sepenuhnya meskipun tidak ada mujizat yang terjadi? Kita berharap mujizat atas kesembuhan penyakit, tapi justru tidak sembuh. Kita berdoa memohon kepada Tuhan akan keinginan kita, tapi Tuhan tidak jawab. Ya, masihkah kita tetap percaya kepada Allah? Biarpun doa kita, keinginan-keinginan kita, kerinduan-kerinduan kita tidak dijawab oleh Allah. Masihkah kita tetap percaya Engkau tetap Allah bagiku? Karena aku tahu apapun yang terjadi dalam hidupku adalah yang terbaik dalam pandanganmu. Yang berikut, apakah kita sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita? Ya, kadang-kadang gampang untuk mengatakan jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Tapi ada situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi untuk pada akhirnya membentuk kita sehingga kita belajar untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Untuk mempercayai bahwa kehendak Allah itu baik adanya meskipun kita tidak suka mungkin dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi yang perlu kita ingat, Allah berdaulat atas hidup kita sepenuhnya. Tuhan mau apakan kita, itu terserah Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Iya, betul. Tetapi Tuhan juga berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Oleh sebab itu, janganlah ngatur Tuhan. Ya, berikan hidup kita kepada Tuhan untuk dipimpin, ya, dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh Allah, sehingga rencana Allah tergenapi sepenuhnya dalam kehidupan kita. Yang terakhir, apakah Allah dimuliakan oleh iman kita? Apakah kesaksian iman kita membuat orang mempermuliakan Allah? Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang hanya duduk diam di gereja saja. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi dunia yang sudah hancur oleh karena dosa ini. Bagi dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Allah menyuruh kita untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Allah menyuruh kita untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia yang sudah tawar ini, saudara, yang sudah busuk ini, saudara. Saudara dan saya dipanggil untuk membawa kemuliaan Allah. Melalui apa? Melalui kesaksian iman kita yang percaya kepada Kristus. Sehingga setiap orang dapat melihat Juru Selamat, dapat melihat terang di dalam kita dan datang kepada terang yang sejati. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar 6 hal dari implementasi iman yang sejati. Tolong kami supaya kami tidak hanya percaya dengan mulut bibir saja. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki bukan hanya percaya melalui mulut bibir saja, tetapi juga nampak dalam perubahan hidup kami.
dalam kehidupan kami yang semakin serupa dengan apa yang menjadi kehendak dan petunjuk Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi kehidupan yang betul-betul Kristus ada dalam kehidupan kami. Orang melihat bukti-bukti itu. Orang pada akhirnya tertarik dan memuliakan Tuhan. Tuhan pakai kehidupan kami yang beriman kepada Kristus, yang berbuah dalam Kristus, yang terus bertumbuh dalam Kristus untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum percaya Tuhan, sehingga mereka boleh percaya kepada Kristus. Untuk menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan dunia ini Tuhan. Persoalan terbesar itulah dosa, hanya bisa diselesaikan di dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kamilah yang dipanggil Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan berita keselamatan bagi persoalan manusia yang sangat-sangat mendasar. Itulah dosa, kutuk dosa, dan ikatan dari kuasa-kuasa setan. Berkati kami semua dengan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.